Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, alhamdulillah dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat, kita dipertemukan kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar, sebuah karya monumental dari seorang alim, yaitu Buya Hamka, dan kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membersamai beliau, dan insya Allah di serial kali ini kita akan membahas 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mohon izin saya bacakan ayat-ayat tersebut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, kepunyaan Allah apa yang di semua langit dan apa yang di bumi. Jika kamu tampakkan apa yang di hati kamu atau kamu sembunyikan, tetapi Allah akan memperhatikannya jua, maka akan diberi ampunnya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan akan disiksanya barang siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa. Rasul itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian orang-orang yang beriman. Tiap-tiap mereka percaya kepada Allah, malaikatnya, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Tidak kami membedakan di antara seorang yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka pun berkata, kami dengar dan kami taati, ampunan-Mu ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah kami kembali. Tidaklah Allah memberati suatu diri, melainkan sekedar terpikul olehnya. Dia akan mendapat pahala dari apa yang dia usahakan, dan akan mendapat siksa atas apa yang dia usahakan pula. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tuntut kami di atas kealpaan kami dan kekeliruan kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan ke atas kami siksa sebagaimana yang pernah Engkau pikulkan atas orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau timpakan atas kami perintah yang tidak bertenaga kami dengan Dia. Maafkanlah dosa-dosa kami, ampunilah kami, kasihanilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas mengalahkan kaum yang tidak mau percaya. Para pemirsa, sampai kita pada penghujung surat Al-Baqarah, ada 3 ayat yang kita tadabburi, dan tentu 2 ayat yang sangat terkenal yang masuk di dalam kategori di situ ada banyak fadhail ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud yang meriwayatkan siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di malam hari kafata, maka itu cukup dalam artian itu setara dengan pahala qiyamul lail. Nah ini di ayat pertama Buya Hamka memisahkan ya, artinya di 284 secara spesifik ayat ini dipisahkan dengan 2 ayat terakhir yang dibahas secara bersamaan. Ketika pada ayat sebelumnya itu Allah memperingatkan terkait dengan perlunya takwa,
urgensi pencatatan atau penulisan terhadap hutang piutang, maka di sini adalah ingin menegaskan sesungguhnya semuanya punya Allah. Harta kamu, bahkan kehidupanmu, fisikmu, apapun yang melekat pada dirimu itu milik Allah. Maka ketika engkau merasa superior, berada pada satu kondisi, berinteraksi dengan orang lain, mestinya yang kamu harus pikirkan adalah semuanya kepunyaan Allah. Ketika semua adalah kepunyaan Allah, maka engkau akan menghormati apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya, jadi bukan hanya kepunyaan Allah itu apa yang menghiasi langit, apa yang ada di bumi, tapi semuanya. Perkataan ini, kata Buya Hamka, pada awal mulanya adalah peringatan kepada orang yang akan diminta menjadi saksi supaya jangan mereka menyembunyikan apa yang diketahuinya. Tetapi juga ini juga merupakan peringatan secara umum kepada sekalian manusia. Kita mempunyai rahasia perasaan yang tersembunyi dan juga mempunyai sikap yang nyata. Macam-macam yang terasa dalam ingatan ini, yang baik dan yang buruk, kadang-kadang marah, benci, dendam, takabur, itu semuanya. Kadang-kadang juga sangat semangat muda, nafsu, menggelora, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semuanya pasti diketahui oleh Allah. Jadi ada dua hal di sini. Pertama, mengingatkan semua kepunyaan ini adalah milik Allah. Harta kita, fisik kita, materi kita. Yang kedua, kata-kata wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, itu juga menandakan kita akan dihisab dengan itu semua. Yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan, yang kita simpan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka Allah akan mengampuni dan Allah juga akan menyiksa. Allah Maha Kuasa semuanya. Nah, ini menarik menjadi bridging, jadi pada bahasan penting di dua ayat terakhir yang merupakan ringkasan dari keseluruhan surat Al-Baqarah setelah dibahas secara detail terkait dengan hukum-hukum, keimanan, kemunafikan, kekafiran, juga terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyemai kontribusi. Maka di ayat ini menjadi bridging bagaimana kita merasakan superioritas kepemilikan Allah, dan juga bagaimana apa yang kita kerjakan pasti akan selalu dipantau dan diketahui Allah. Insya Allah kita akan sambung setelah jeda ringkas yang berikut. Para pemirsa, ini menjadi sangat penting, bukan sekadar ini merupakan ancaman, tetapi ayat ini menjadi ruh. Ketika dikatakan Allah memiliki segala-galanya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti kita ini siapa? Kita adalah orang yang diberi amanah. Dan diberi amanah ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Buya Hamka di sini menjelaskan juga ada perkataan berikutnya yang disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini beliau sebagai bridging dalam memasuki pada ayat berikutnya adalah kalau kita ingin diringankan dalam hitung-hitungannya, kita ngitung dulu. Ibaratnya begini para pemirsa, kalau para pemirsa ingin mudah, itu seperti yang pernah kita tahu di beberapa swalayan di Eropa dan di Indonesia pun sebagian saya yakin sudah ada. Itu ada beberapa tempat ya, ada yang tempat di sini untuk keranjang, ada yang untuk troli, bahkan di beberapa negara itu ada yang belanjanya di bawah nominal sekian. Artinya seseorang ketika mau belanja, dia udah hitung-hitung dulu, oh saya akan belanja sekian, tempat antrinya di sini. Saya belanja sekian, tempat antrinya segini. Itu disebut dengan muhasabah atau disebut dengan akuntansi, penghitungan. Maka seseorang ketika dia bermuhasabah, dia mengoreksi dirinya, apa yang telah dilakukan, itu akan memudahkan dia dalam mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Dan karena itulah ini menjadi sangat relate dengan dua tema penting terakhir, dan kenapa juga ada hadis yang menyatakan betapa kedudukan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini menjadi sering dibaca Nabi Muhammad SAW.
baik selepas sholat, ataupun ketika pagi, ataupun ketika petang, ataupun pada saat malam hari. Ini menjadi konten yang sangat luar biasa karena akan membahas tentang universalitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua membahas tentang integrasi. Jadi Rasul yang satu dengan Rasul yang lain itu tidak bertentangan. Dan karena itulah tidak boleh mendustakan satupun Rasul di antara sekian Rasul-Rasul. Makanya di dalam bunyi di dalam pendustaan kaum-kaum terdahulu itu sering disebut kadzabat adun al-mursalin. Padahal yang didustakan satu nabi, tapi disebutnya mendustakan al-mursalin. Karena mendustakan satu nabi itu sama saja mendustakan semua nabi-nabi dan rasul. Kadzabat thamudul mursalin, kadzabat qaum nuhinil mursalin. Jadi kaum A atau kabilah A mendustakan para rasul, padahal yang didustakan satu. Kenapa disebut para rasul? Karena ada integrasi di sini. Ya, satu surah yang paling panjang dari surat Al-Baqarah ini ditutup menarik dengan kesaksian yang paling tinggi, yaitu adalah persaksian dari Allah dan Rasulnya terhadap orang beriman. Luar biasa. Ini adalah deklarasi yang sangat mulia. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu mempersaksikan. Artinya dia sendiri terlebih dahulu, kata Buya Hamka, memang yakin bahwa dia memang utusan Allah. Seorang nabi itu, dia yakin dia utusan Allah. Dia tidak ragu sedikit pun akan hal itu. Dalam satu peperangan timbul firasat bahwa beliau seorang di antara orang-orang yang ikut berperang itu akan tewas kelak di medan perang, tapi sayangnya mati orang itu tidak syahid. Ini sebagai permisalan saja bahwa kalau seorang rasul itu diutus Allah, dia harus yakin dan pasti yakin beliau itu utusan Allah. Nah, maka kata-kata ini di amanar rasul ini terkait dengan pangkal atau awal ayat berikutnya, la yukallif. Jadi rasul itu sendiri diturunkan kepadanya SK kenabian, ibaratnya kalau sering saya bahas. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Jadi Rasul itu akan yakin, sudah yakin terhadap yang diturunkan ini kitab suci, dia sebagai Rasul. Kalau itu yakin nanti akan berpengaruh pada keyakinan para pengikutnya, ya. Dan ketika seseorang beriman kepada Rasulullah SAW dan dia mempersaksikan itu nanti akan semakin besar. Ya, kalau dalam bahasa di sini Buya Hamka menuliskan sebuah cerita yang kalau saya penggal ini khawatir tidak selesai, ceritanya cukup panjang. Singkat ceritanya bahwa ada seseorang yang tidak mempercayai, ya, atau seseorang yang kemudian mati terbunuh, ya, dan tidak tahan dengan luka-lukanya pada saat peperangan. Lalu beliau berkata, asyhadu anni Rasulullah, berkatalah beliau menunjukkan keyakinan yang sungguh-sungguh, aku naik saksi bahwa aku ini adalah memang utusan Allah. Kalau bukan dari itu sangat yakinnya bahwa dia memang utusan Allah, tidaklah dia akan sudi menderita, berkorban, terusir dari Taif, berhijrah di Madinah, berkali-kali memimpin sendiri peperangan. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah nyata-nyata seorang Rasul. Jadi Rasul berkorban untuk dirinya. Bahkan dia membela apapun atas keyakinannya itu. Ketika diminta oleh seluruh kabilah atau pembesar Quraisy untuk meninggalkan dakwahnya, beliau tidak pernah mampu. Sekalipun itu diletakkan matahari dan bulan di tangannya, tetap saja Rasulullah SAW akan menunaikan amanahnya. Jadi keimanan Rasulullah terhadap dirinya sebagai seorang Rasul itu melebihi keimanan seorang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kata-kata amanar Rasul itu persaksian yang paling tinggi. Jadi kalau Rasulullah SAW itu beriman bahwa dirinya itu adalah seorang Rasul, itu melebihi imannya kita kepada beliau sebagai seorang Rasul. Karena itu menjadi efek penting, ya, ketika kita yakin. Sama halnya kalau misalnya kita yakin, saya yakin menjadi orang ayah yang baik, itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita dan keluarga kita yang percaya pada kita. Dan kepercayaan mereka terhadap kita akan lebih sedikit dibanding kita. Maksudnya begini,
Kalau kita yakin saya sanggup menjadi ayah yang baik atau suami yang baik itu lebih tinggi, maka keimanan orang yang ada di bawah kita, istri atau di tanggungan kita, istri atau anak kita, itu untuk pada level capaian sama akan sangat sulit sekali. Nah, maka dari itu ini bukti persaksian yang sangat kuat bahwa Rasul itu adalah sebagai Rasul. Karena nanti dampaknya ada kata-kata wal mu'minun. Nah, bagaimana kaitannya dengan taklif? Bagaimana kaitannya dengan doa yang kita diajarkan di akhir surat Al-Baqarah ini? Insya Allah di segmen terakhir nanti akan kita bahas setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, itulah pentingnya kita merasakan energi keimanan Rasul. Jadi orang yang paling bagus kualitas imannya tentu adalah Rasul. Baik dia beriman kepada Allah atau bahkan beriman pada dirinya sebagai utusan Allah. Dan karena itu Allah kemudian mengintegrasikan dakwah ini dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi tidak boleh kita mendustakan siapapun dari Rasul yang ada. Nah, lalu di ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa maknanya? Karena kita tidak akan mampu, tidak akan sampai pada derajat keimanan seperti halnya Rasulullah SAW. Karena asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling berat cobaannya adalah para nabi. Jadi tentunya seberat-berat kita, cobaan kita itu tidak akan selevel. Tidak akan kelasnya sama dengan para nabi. Artinya kita akan di bawah para nabi. Dan karena itulah kita tidak nabi. Karena itulah kita adalah orang biasa. Dan karena kita orang biasa, maka kita akan ditaklif sesuai dengan kelasnya. Maka itulah rahasia ayat ini diletakkan setelah itu. Kalau tadi amanah Rasul, di sini bagaimana orang beriman itu beriman, ya kadang ada mungkin bukan keraguan, tapi keyakinannya itu tidak sesuai seperti halnya keyakinan para nabi. Maka selain masing-masing akan mendapatkan ujian, pembebanan, tugas sesuai dengan kemampuan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka masing-masing itu akan menanggung ya sesuai. Ya, tidak akan diberikan beban, tidak akan diberikan apapun kecuali dengan kemampuannya. Maka kita diajarkan 3 doa penting. Ini luar biasa doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau ambil ketika kami lupa atau ketika kami salah. Insyaallah. Manusia memiliki kesalahan. Manusia alpa. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan dihitung. Jangan dianggap. Karena kealpaan kami. Ini doa dahsyat sekali. Yang kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Nah ini, ya Allah jangan Engkau timpakan. Tahmil alaina. Jadi kan kita membawa beban sesuatu sebagaimana dibebankan kepada orang sebelum itu. Dan doa yang terakhir ini menjadi doa sapu jagatnya, menjadi penting sekali. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau berikan beban melebihi kemampuan kami. Ya, wa'fu anna, ampuni. Waghfir lana warhamna. Luar biasa. Wa'fu anna itu kata-kata maaf itu artinya banyak sekali. Nanti kalau memasuki bulan Ramadan itu kan ada doa Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna itu bukan hanya memaafkan dalam artian dari kesalahan, tetapi wa'fu anna itu al-afu juga disebut az-ziyadah. Jadi memohon kelebihan. Artinya apapun kita memohon diberikan kelebihan waktu, diberikan kelebihan kekuatan, diberikan kelebihan rizki supaya bisa berkontribusi seperti bahasan-bahasan ayat sebelumnya, dan sehingga kita bisa memperbaiki ya. Yang kedua, waghfir lana, ampuni kami. Maknanya ampuni kami itu apa? Tutuplah aib kami. Bisa jadi ketika kita masih hidup dikenal orang baik, nanti tiba-tiba setelah meninggal dunia aib kita dibongkar. Ya Allah jangan. Baik ketika kami hidup atau setelah meninggal, jangan Kau buka aib kami. Maka al-istighfar itu selalu kita lakukan. Karena kita dianggap baik oleh orang, bukan semata-mata kebaikan yang nampak, tapi juga karena keburukan, kesalahan, hal-hal negatif yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ditutup dengan warhamna. Ini luar biasa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampuni kami, berikan kelebihan waktu, berikan kelebihan rizki, berikan kelebihan kekuatan sehingga kami bisa menyempurnakan kekurangan. Waghfir lana, tutuplah aib kami, ampuni, nolkan, dianggap tidak salah. Warhamna, dan ampunilah, sayangilah kami selalu. Anta maulana. Luar biasa. Anta maulana, ini deklarasi ya. Engkau adalah penolong kami, pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ditutup karena pertolongan dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang meragukan risalah ini menjadi urgent. Kafirin ini menjadi umum. Ayat ini sangat kontekstual ketika kita melihat hari ini betapa lemahnya saudara-saudara kita di Palestina, sudah didukung seluruh dunia, tapi tetap saja kezaliman tetap saja tidak dihentikan. Sebagaimana kita juga, umat Islam ini memiliki peran yang sangat berjasa di negeri ini. Tapi bagaimana perlakuan yang ada di negeri ini terhadap umat Islam, terhadap orang-orang du'afa, ini juga bisa kita lihat. Ketika kita doa dengan doa yang ada di akhir surat ini, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini menjadi doa sapu jagat yang sangat luar biasa. Setelah kita memahami esensi dua ayat terakhir, maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Mas'ud tadi itu luar biasa. Kalau kita baca, siapa yang membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, maka itu cukuplah baginya. Itu setara dengan qiyamul lail, setara dengan kebaikan malam itu. Karena nuansa yang pertama adalah kita memahami esensi iman seorang nabi yang diutus Allah, penuh dengan penderitaan, berjibaku dengan pengorbanan yang luar biasa, maka layak untuk kita apresiasi, kita cintai, sekalipun kita tidak pernah berjumpa. Dan yang kedua, kita juga bukan kelasnya, karena itu ujian yang diberikan kepada Allah tentu tidak akan setara. Tetapi demikian, kita tetap memohon seperti halnya yang diajarkan tadi dengan 3 permohonan tadi itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini 3 esensi penting dari doa kita. Kita kesalahannya dimaklumi, diampuni, dimohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan tadi itu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya seperti hanya di akhir surat Al-Baqarah ini. Dan selesailah bahasan kita di surat Al-Baqarah. Sampai berjumpa kembali insyaallah di awal surat Ali Imran, mutiara-mutiara hikmah dari tafsir Al-Azhar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.